Selamat datang di video edukatif kami tentang fraud dan pengendalian internal kas. Berdasarkan survei Fraud Indonesia tahun 2019 yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners, menemukan sebanyak 239 kasus fraud meliputi korupsi, penyalahgunaan aset, dan juga fraud laporan keuangan. Fraud dapat merugikan perusahaan. Kita perlu memahami dampaknya terhadap keuangan dan reputasi. Ada berbagai jenis kejahatan keuangan, mulai dari pencurian kas, pemalsuan, dan juga penyalahgunaan wewenang. Mari kita bahas lebih lanjut. Si Pak, yang waktunya sebentar. Ya, silakan duduk. Pak, saya ada proyek besar nih, bangun rumah 700 juta. Gimana kalau kita mainin proyek ini, Pak? Jadi kita bisa untung besar gitu, Pak. Nih, Pak, kayak gitu. Proyek ini. Nih, Pak. Boleh saya lihat dulu? Boleh, Pak. Oke, kalau begitu kita turunkan aja spek betonnya dan bahan material yang kita pakai. Setuju, Pak. Kita ambil 150, sisanya buat masuk kantong kita gitu, Pak. Gimana? Oke, kalau begitu kamu buat laporannya, nanti kirim ke saya kalau sudah selesai. Baik, Pak. Fraud adalah penyajian laporan keuangan palsu secara sengaja dengan menghilangkan atau menambahkan jumlah tertentu untuk menipu pemilik hak dari sebuah laporan keuangan. Jenis-jenis fraud yang biasa terjadi di lingkungan perusahaan berdasarkan bentuknya, yaitu terdiri dari korupsi, pencucian dan penggelapan uang, pencurian data, hingga penyimpangan aset. Penting untuk kita memiliki pengendalian internal yang kuat. Ini melibatkan kebijakan, prosedur, dan pemantauan yang ketat. Ingatlah, pengendalian internal adalah tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. Dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan dapat dipercaya. Setiap anggota tim memiliki peranan penting dalam menjaga keamanan kas. Kita harus saling mendukung dan melibatkan semua pihak. Maka dari itu, untuk menghindari terjadinya kasus fraud yang berkepanjangan, berikut adalah cara pencegahan terjadinya fraud dalam suatu perusahaan. Yang pertama, dengan dilakukannya sosialisasi Standard Operating Procedure atau SOP. Pemilik perusahaan bisa mencegah fraud dengan cara sosialisasi SOP. Harapannya sehingga para karyawan sudah tahu dan bekerja berdasarkan SOP yang ditetapkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga dapat melakukan audit dan evaluasi secara teratur. Internal audit dapat dilakukan secara rutin untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan sekaligus untuk mencari tahu ada tidaknya indikasi kecurangan. Dengan meningkatkan pemahaman kita tentang fraud dan meningkatkan pengendalian internal, kita dapat melindungi perusahaan dari potensi resiko keuangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa terapkan prinsip-prinsip pengendalian internal untuk menjaga keuangan perusahaan Anda. Biarin aja. Banyak di rumah.